Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Parigan, kelas AB 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori masalah ekonomi. Masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Dalam kegiatan sehari-hari, setiap individu, perusahaan-perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhannya akan selalu menghadapi persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang atau perusahaan ataupun suatu masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai seseorang ataupun suatu masyarakat dan suatu perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Masalah pokok perekonomian, kekurangan. Ahli-ahli ekonomi menjawab pertanyaan seperti itu dengan menerangkan tentang masalah scarcity, yaitu masalah kelangkaan atau kekurangan. Masalah kelangkaan. Kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas liputannya. Oleh sebab itu, sangatlah sukar untuk membuat definisi yang akan memberikan gambaran yang tepat mengenai analisis-analisis yang diliputi oleh ilmu ekonomi. Namun demikian, ini tidaklah berarti bahwa suatu definisi yang secara ringkas mengenai bidang studi ilmu ekonomi sama sekali tidak dapat dilakukan. Dalam usaha untuk memberi gambaran ringkas mengenai bidang studi ilmu ekonomi, definisi ilmu tersebut selalu dihubungkan pada keadaan ketidakseimbangan di antara kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa. Kebanyakan ahli ekonomi selalu mendefinisikan ilmu ekonomi berdasarkan kepada kenyataan tersebut. Sebagai contoh, Profesor P.A. Samuelson adalah salah seorang ahli ekonomi yang terkemuka di dunia yang menerima hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi pada tahun 1970, memberikan definisi ilmu ekonomi secara berikut. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa mendatang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Jenis-jenis analisis ekonomi. Analisis ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu ekonomi deskripsi. Bidang ilmu ekonomi ini adalah ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Ilmu ekonomi adalah salah satu ilmu sosial. Kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan dan wujud dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Ketiga, ekonomi terapan atau applied economics. Bidang ini lazim untuk disebut juga berbagai teori kebijakan ekonomi, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Pernyataan positif dan pernyataan normatif. Pernyataan positif adalah pernyataan yang mengandung arti apakah yang wujud atau telah wujud atau akan wujud. Kebenaran pernyataan positif dapat dilihat dengan membandingkan dengan kenyataan yang wujud. Pada hakikatnya, pernyataan positif adalah pernyataan mengenai fakta-fakta yang wujud dalam masyarakat, dan oleh sebab itulah kebenarannya dapat dibuktikan dengan memperhatikan kenyataan yang berlaku. 2. Pernyataan normatif adalah pernyataan yang mengandung arti apakah yang sebaiknya harus wujud. Jadi, pernyataan normatif adalah suatu pandangan subjektif atau suatu judgement. Pernyataan itu bukan mengemukakan mengenai pendapat keadaan yang akan wujud, tetapi menyatakan tentang apa yang sebaiknya harus wujud. Pernyataan normatif ada kalanya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak bersifat rasional, seperti faktor kebudayaan, filsafat, dan keagamaan. Sifat-sifat teori ekonomi.
1. Definisi-definisi yang menjelaskan dengan sebaik-baiknya variabel yang sifat-sifat hubungannya akan diterangkan dalam teori tersebut. Pada hakikatnya, teori menunjukkan tentang bagaimana berbagai hal berkaitan satu sama lain. Teori mengemukakan pandangan tentang bagaimana perubahan suatu faktor mempengaruhi faktor lainnya. Kedua, sejumlah asumsi-asumsi atau pemisahan-pemisahan mengenai keadaan yang harus wujud supaya teori itu berlaku dengan baik. Membuat asumsi atau pemisahan-pemisahan merupakan salah satu syarat penting dalam membuat teori dalam ilmu sosial. 3. Satu atau beberapa hipotesis mengenai sifat-sifat hubungan di antara berbagai variabel yang dibicarakan. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai bagaimana variabel-variabel yang dibicarakan berkaitan satu sama lain. Sifat hubungan ini dapat dibedakan kepada dua golongan. Yang pertama dinamakan hubungan langsung, yaitu keadaan di mana perubahan nilai-nilai variabel yang dibicarakan bergerak ke arah bersamaan. 4. Satu atau beberapa ramalan mengenai keadaan-keadaan yang akan berlaku. Membuat ramalan merupakan peranan penting lainnya yang dibahas oleh teori ekonomi. Teori ekonomi memberikan dua sumbangan penting di dalam menganalisis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Yang pertama adalah menerangkan mengapa peristiwa-peristiwa tertentu berlaku dan apa yang terjadi penyebabnya sehingga bentuk peristiwanya adalah seperti itu. Alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memerlukan beberapa alat analisis untuk menerangkan teori-teorinya dan untuk menguji kebenaran teori-teori tersebut. Grafik dan kurva adalah alat analisis yang utama dalam teori ekonomi. Di samping itu, statistik adalah alat analisis untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi. Peranan grafik dalam menganalisis ekonomi. Teori dan penjelasan-penjelasan ilmiah memerlukan alat-alat agar dapat dengan mudah dimengerti. Dalam ilmu ekonomi, usaha untuk memberikan penerangan yang lebih jelas mengenai teori-teori ekonomi dilakukan dengan bantuan grafik dan kurva. Peranan ahli ekonomi. Ilmu statistik memegang peranan yang sangat penting dalam mengumpulkan data mengenai berbagai aspek kegiatan perekonomian. Dalam hubungannya dengan ilmu ekonomi, ilmu statistik memegang dua peranan sebagai berikut. 1. Menyediakan berbagai jenis angka indeks untuk menunjukkan kecenderungan perkembangan variabel-variabel ekonomi tertentu dari waktu ke waktu. Kedua, menguji atau menyelidiki kebenaran pandangan dalam teori-teori ekonomi. Mikroekonomi dan makroekonomi. Beberapa contoh dari bidang pengkhususan itu ialah ekonomi moneter, ekonomi regional, ekonomi perkotaan, dan ekonomi pembangunan. Sebelum mempelajari dan mendalami berbagai bidang pengkhususan tersebut, seseorang ahli ekonomi perlu terlebih dahulu mengenai dua teori pokok dalam analisis ekonomi, yaitu teori mikroekonomi dan makroekonomi. 1. Teori mikroekonomi. Mikro artinya kecil. Dengan demikian, teori mikroekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Menerangkan arti teori mikroekonomi dengan menerjemahkan masing-masing perkataan dalam istilah tersebut tidak akan memberikan penerangan yang tepat mengenai arti dari konsep teori mikroekonomi. Arti yang sebenarnya hanya akan dapat dilihat dari corak dan ruang lingkup analisis yang terdapat dalam teori tersebut. Berdasarkan pada pola dan ruang lingkup analisisnya, teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. A. Interaksi di pasar barang. B. Tingkah laku penjual dan pembeli. C. Interaksi di pasaran faktor. Yang kedua, teori makroekonomi. Makro berarti besar. Dari arti kata makro tersebut sudah dapat diduga bahwa teori makroekonomi membuat analisis mengenai kegiatan dalam suatu perekonomian dari sudut pandangan yang berbeda dengan teori mikroekonomi. Analisis makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Asal-usul teori makroekonomi. Pada akhir tahun 1920-an dan permulaan tahun 1930-an terjadi kemunduran kegiatan perekonomian yang sangat serius di berbagai negara dunia dan terutama di negara-negara industri seperti Amerika Serikat dan Inggris. Penentuan kegiatan ekonomi. Akses pertama yang dibahas dalam teori makroekonomi adalah mengenai penentuan tingkat kegiatan
perekonomian negara. Masalah pengangguran dan inflasi. Teori makroekonomi dilengkapi pula dengan analisis yang lebih mendalam mengenai berbagai bentuk masalah yang akan timbul apabila pengeluaran agregat tidak mencapai tingkatnya yang ideal. Bab 2. Uang, perdagangan, dan spesialisasi. Perekonomian dunia telah mengalami perubahan yang sangat drastis dalam 2,5 abad belakangan ini. Mula-mula perubahan tersebut terutama berlangsung di negara-negara maju. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Di dunia ini, setiap orang melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda dengan seorang lainnya. Dalam analisis ekonomi, tidak mungkin untuk menyebutkan kegiatan mereka secara satu persatu, dan sebenarnya hal itu perlu dilakukan. Yang perlu dijelaskan adalah garis besar dari corak kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, cukuplah apabila pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Masing-masing golongan ini menjalankan peranan yang sangat berbeda dalam suatu perekonomian. 1. Rumah tangga. Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan usahawan. Selain itu, sektor ini memiliki faktor-faktor produksi yang lain, yaitu barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. 2. Perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Badan-badan seperti itu termasuklah berbagai departemen pemerintahan, badan yang mengatur penanaman modal, bank sentral, parlemen, pemerintah daerah, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Sirkulasi aliran pendapatan. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas lagi mengenai corak kegiatan ekonomi yang wujud dalam suatu perekonomian, ahli-ahli ekonomi biasanya membuat suatu diagram yang dinamakan sirkulasi aliran pendapatan. Diagram itu memberikan gambaran-gambaran tentang aliran-aliran. 1. Faktor-faktor produksi, pendapatan, barang-barang, dan jasa-jasa. Mekanisme pasar. Kemajuan yang telah dicapai berbagai perekonomian, terutama perekonomian negara-negara maju, membuktikan bahwa pada umumnya mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian. Tetapi dalam keadaan tertentu ia menimbulkan beberapa akibat buruk sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya. Kebaikan mekanisme pasar. 1. Pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. 2. Pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. 3. Pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. 4. Pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. 5. Pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kelemahan mekanisme pasar. 1. Kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. 2. Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. 3. Sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Tidak selalu mekanisme pasar itu merupakan suatu sistem pasar persaingan sempurna di mana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan pembeli dan penawaran penjual yang banyak jumlahnya. 4. Mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Masyarakat secara bersama-sama memerlukan beberapa jasa-jasa tertentu seperti jalan raya untuk mempertinggi efisiensi lalu lintas, angkatan bersenjata, dan polisi untuk keamanan dan ketertiban, dan rumah-rumah sakit umum untuk penyediaan jasa kesehatan yang murah. 5. Kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Yang dimaksud dengan eksternalitas adalah akibat sampingan, baik atau buruk, yang ditimbulkan oleh kegiatan mengkonsumsi atau memproduksi. Kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Yang dimaksud dengan kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan ketangguhan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kegagalan ini mendorong pemerintah untuk menjalankan beberapa kegiatan ekonomi. Tujuan campur tangan pemerintah adalah 1. Menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan penindasan dapat dihindarkan. 2. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil.
Ketiga, mengawasi kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik yang merugikan. 4. Menyediakan barang bersama, yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi, dan tentara yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat. Kelima, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi masalahnya. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. 1. Membuat peraturan. Tujuan pokok dari peraturan pemerintah adalah agar kegiatan-kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan halayak yang ramai. Sebagai contoh, peraturan mengenai syarat-syarat kerja kepada para pekerja di sektor industri adalah dibuat untuk menjamin agar para pekerja diberi gaji, upah, dan tunjangan lain yang wajar serta tidak ditindas majikan. 2. Menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam pengeluarannya dan dalam sistem dan cara-cara pengumpulan pajak. Sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian, yaitu mempengaruhi tingkat bunga, operasi bank-bank, dan mengatur sejumlah uang yang beredar dalam masyarakat. 3. Melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Dalam beberapa kegiatan ekonomi terdapat perbedaan yang nyata sekali di antara keuntungan yang diperoleh oleh orang yang melakukannya, atau ini dinamakan keuntungan pribadi, dan keuntungan yang diperoleh masyarakat secara keseluruhan. Ini dinamakan keuntungan sosial. Ada kalanya seseorang memperoleh keuntungan yang besar sekali di dalam kegiatan ekonomi yang dijalankannya, tetapi masyarakat tidak banyak memperoleh untung atau mengalami kerugian. Bab 3. Masalah pokok dalam perekonomian. Kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat modern adalah sangat kompleks. Kegiatan tersebut meliputi berbagai jenis kegiatan produksi, konsumsi, dan perdagangan. Oleh karena corak kegiatan yang sangat kompleks tersebut, maka banyak orang mungkin berpendapat bahwa membuat gambaran mengenai berbagai masalah-masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat adalah tidak mungkin dilakukan. Batas kemungkinan produksi. 2 langkah perlu dibuat untuk menentukan batas kemungkinan produksi dan kurva kemungkinan produksi. Yang pertama ialah membuat beberapa pemisalan atau asumsi mengenai keadaan yang berlaku dalam perekonomian. Yang kedua adalah membuat contoh angka mengenai tingkat produksi yang akan dicapai. Tingkat produksi yang digambarkan harus disesuaikan dengan pemisalan-pemisalan yang digunakan. Tingkat produksi yang dapat dicapai berdasarkan pemisalan di atas sekarang telah dapat ditunjukkan suatu gambaran hipotesis mengenai gabungan barang industri dan pertanian yang mungkin dihasilkan oleh berbagai gabungan faktor produksi yang digunakan. Kurva kemungkinan produksi dan sistem ekonomi. Batas kemampuan suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa akan dapat dengan lebih jelas lagi ditunjukkan dengan mudah grafik yang menunjukkan kurva kemungkinan produksi. Dalam melukiskan kurva tersebut akan digunakan pemisalan-pemisalan dan angka-angka produksi barang industri dan barang pertanian yang baru diterangkan di atas. Langkah pertama yang harus dibuat dalam usaha untuk melukiskan kurva kemungkinan produksi. Sistem-sistem perekonomian. Berbagai perekonomian yang ada di dunia ini diorganisasikan secara berbeda-beda. Bentuk perekonomian tersebut dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan, pandangan politik, dan ideologi ekonomi dari masyarakat tersebut. Baiklah, sampai di sini. Saya mempresentasikan tugas masalah ekonomi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Terlalu cepat saya membaca, saya mohon maaf. Demikianlah saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.